pun kontrak itu belum ditandatangan, gua dan tim, terlebih lagi nih ya, gua pribadi, gua tuh udah minta Ronald Siaan untuk memilih. Oke, dia lagi ada di keadaan harus mengikuti pendidikan yang ada 11 tahun sekali. Oke, gua ngerti. Tapi dia juga atlet Beyond. Gue udah bilang kondisinya bahwa dia nggak perlu ambil fight di Beyond 8. Itu yang bikin gue marah dan kecewa. Tapi dia tetap mau ambil. Satu hal yang bikin gue kecewa adalah keegoisan Ronald Siaan yang mau ambil pendidikan dan juga ambil fight di Beyond 8. Dengan semua build up-nya dia tetap lakukan. Dan pull out di H-2. Itu yang bikin gue kecewa. Jadi buat gue mengerti bahwa sebuah instansi, setiap instansi punya aturan, pun Beyond juga ada aturannya. Gue gak mau menye-menye, gue gak mau jadi orang yang membesar-besarkan hal. Jadi makanya gue singkat padat lugas aja di live ini. Buat kalian semua yang butuh penjelasan lebih jelasnya, rekam aja. Kalau kronologi kapan gue taunya adalah jam 11 malam persis, tadi malam. Tapi gue masih belum menganggap itu final. Karena gue inget banget, pun pas lagi promotion week, gue masih ngomong sama Ronald bahwa kalau kamu mau pilih pendidikan, jangan lanjut tanda tangan kontrak. Pilih pendidikan, Beyond. Jangan sampai nanti di tengah jalan yang dikorbanin Beyond. Bener. Akhirnya yang dikorbanin pertandingan ini. Gitu loh. Jadi kalau dari gue pribadi, sebagai presiden ya gue cuma bisa atur recovery-nya gitu aja sih. Terus dari kronologi jam 11 gue tahu dia timnya kontak tim Beyond itu jam setengah 11. Jam 2 siang tadi baru ada telepon fix bahwa ya memang Ronald tidak bisa mengikuti dan izin itu tidak didapatkan gitu. Jadi intinya gitulah. Untuk semua pasal di dalam perjanjian tuh juga udah ada. Ronald dan tim sudah diketahui. Cuman fokus gue adalah sekarang gimana caranya kita recovery Beyond Combat Showbiz 8 dulu. Jadi gue harap siapapun yang nonton ini 33.000 orang bisa benar-benar mengerti bahwa hal ini terjadi ya dia pull out gitu. Pull out. Susah cari pengganti di H-2, ya jujur pasti hasilnya nggak maksimal. Itu satu. Dua, ya memang orang yang sangat disayangkan adalah ini fight slot 1 Grand Prix sih. Dan untuk punya Grand Prix yang tiba-tiba itu one thing, tapi punya Grand Prix yang di build up sedemikian rupa untuk menjadi satu hal yang sah gitu ya. Sampai per 8 orang itu emang benar-benar orang yang pantas buat dapetin dan mengejar belt juara dunia itu ya nggak gampang gitu. Jadi ya gue memang di sini bilang bahwa Ronald Siaan pull out dan fight Nyong versus Ronald tuh nggak jadi gitu. Akhirnya kita mikir dari jam 2 siang tadi kita coba proses. Nyong juga baru tahu tadi bener-bener per poster itu diupload karena gue rasa semuanya belum final sebelum bener-bener final. Terus ya gue dan tim matchmaking udah coba cari pengganti. Gue baca aja ya. Nih buat kalian semua yang mau rekam boleh rekam.
Jadi gue sekalian mau mengumumkan, jadi biar live ini 40.000 orang yang ada di sini bisa tahu persis apa yang terjadi. Yang jelas Ronald Siaan pull out per malam tadi. Informasi pertama officialnya jam 2 siang tadi. Gue kecewa karena menurut gue dia egois. Dia milih dua-duanya gitu loh. Dia milih Beyond dan juga pendidikan, yang akhirnya Beyondnya yang dikorbankan gitu. Terus buat gue, ya gue cuma bisa recovery aja gitu. Jadi buat 41.000 orang yang ada di sini, gue akan mengumumkan bahwa mana ya tadi ya, pengganti dari Ronald Siaan adalah, jadi gue mau ngumumin buat 44.000 orangnya di sini bahwa pertandingan untuk slot 1 Grand Prix Indonesia akan tetap terjadi, dan pengganti dari Ronald Siaan adalah Fahri Alamsyah versus Nyong Nelson di 61 kg besok persis, dan pengganti dari Fahri melawan Azwan adalah Edwin Pratama Putra. Ini adalah poster resminya. Jadi bentar lagi kalian akan lihat Fahri versus Nyong Nelson besok untuk perebutan slot Grand Prix 1. Gue harap kalian semua bisa terima ini. Gue ngerti banyak banget yang concern, komplain, menyemangati gue juga buat apa sih? Ya ini suatu hal yang gue nggak mau terjadi. Jadi gue harap kalian semua nggak kecewa. Gue harap Fahri dan juga Nyong Nelson di TC-nya selama ini bisa memberikan hal yang terbaik untuk diri mereka sendiri dan juga penonton. Terus per press conference besok juga kita akan umumin kembali bahwa perebutan slot 1 Grand Prix Indonesia akan direbutkan langsung oleh Fahri Alamsyah versus Nyong Nelson. Dan siapapun yang memenangkan fight ini akan langsung jadi peringkat 2 kick striking 61 kg gitu. Sampai akhirnya nanti ada pertandingan Umar versus Kabilan di Beyond Madness 5 gitu sih. Jadi buat kalian semua, gue harap kalian semua bisa ngerti. Buat 50.000 lebih orang yang nonton live ini, gue harap kita semua bisa enjoy besok di press conference-nya, dan juga jangan lupa beli pay-per-view-nya, live on pay-per-view di video, jangan nonton bajakan. Terus I love you guys. Jadi gue harap penjelasannya jelas dan kalian semua bisa menerima dengan hati yang lapang. Intinya gitu sih. Untuk konsekuensi antara Beyond dan Ronald, gue nggak perlu expose sekarang. Buat gue itu biar kita selesaikan bersama, itu masih ada di dalam proses. Gue cuman mau kalian semua besok nonton press con dan weigh-in jam 10 pagi di Indonesia, jam 11 pagi di Malaysia. Dan buat kalian semua, jangan lupa dukung jagoan kalian live on pay-per-view di video. See you guys. Gue bener-bener minta supportnya dari kalian, Beyond Mania. Karena tanpa kalian gak akan terjadi semua ini yang udah kita susun. Dan karena kalian juga, kita tetap semangat di tengah masalah apapun yang ada. Dan buat kalian semua 50.000 orang yang nonton, kalau kalian ada lagi demo, stay safe, jangan sampai ada korban jiwa. Dan gue minta Indonesia tetap tenang, dan apapun yang terjadi di Indonesia, gue tetap mau kita Beyond Mania bisa tetap happy, Beyond Mania bisa tetap enjoy, Beyond Mania bisa tetap kondusif, jadi warga negara yang baik. I love you guys, and lastly to infinity and beyond. Thank you guys.